Salam hari Minggu, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Surabaya yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur pada minggu yang pertama di bulan Mei ini, Tuhan kembali mengundang kita untuk kita bersama-sama berbakti di rumah kita masing-masing. Untuk itu kita bersama-sama akan merenungkan tentang kesiapan kita di dalam melayani mengikut Tuhan, yaitu kesiapan untuk kehilangan. Tuhan menyertai setiap kita. Selamat pagi jemaat Tuhan yang Allah kasihi. Shalom. Kita patut bersyukur atas panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk boleh datang beribadah kepadanya di pagi hari ini. Marilah kita beribadah kepada Allah dengan penuh rasa syukur oleh karena kasih setianya besar atas kita. Datanglah menghadap hadiratnya dan sembahlah Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya ibadah ini berkenan kepada Tuhan dan kita diberkati olehnya. Saat ini marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Dia, merendahkan diri, menenangkan hati dan pikiran kita di hadapannya. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, ingatlah selalu akan segala hal yang telah Yesus Kristus perbuat bagi kita sebagai anak domba Allah, sehingga kita bisa memuji dan menyembah Dia setiap waktu, dan kiranya itu akan berdampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini, mari datang bersujud di hadapan Allah yang kudus. Nyanyikanlah pujian kepadanya atas kebesaran dan keajaiban karyanya bagi hidup kita. Besar dan ajaiblah karyamu.
Mari katakan, besar, besar dan ajaiblah karyamu. Adillah, benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan, besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji, oh layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Layaklah Engkau kami puji dan muliakan, ya Allah, oleh sebab limpah kemurahan yang senantiasa kami terima daripadamu. Tiada berkesudahan kasih setiamu, dan tiada terhitung curahan berkat-Mu dalam perjalanan hidup yang kami tempuh ini. Ya Allah, Bapa kami di dalam sorga, dengan penuh sukacita kami kembali merayakan hari Minggu, hari kemenangan-Mu ya Tuhan.
di tengah keluarga kami masing-masing, di tempat yang berbeda dan terbatas. Kami sehati beribadah, bersujud sembah, memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami yang hidup, kebaikan dan kesetiaan-Mu tetap kami alami, walaupun saat-saat sulit menerpa seluruh aspek kehidupan kami. Melalui karya kebangkitan Kristus juga, itu yang membuat kami hidup di dalam pengampunan Allah, dan kami dimampukan untuk menunaikan tugas panggilan-Mu di dunia ini dengan setia. Berilah kami hikmat-Mu melalui Roh Kudus, sebab kami ini lemah dan seringkali tidak mampu untuk mengalahkan ketakutan dan ketidakpercayaan kami. Berilah kami kekuatan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang konsisten dan berserah dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, serta baharulilah kami di dalam anugerah-Mu. Kami serahkan jalannya keseluruhan ibadah ini, dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Bertahtalah di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengakui dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah dari Tuhan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 yang berbunyi demikian. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan di dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dan dengarkanlah juga petunjuk hidup baru yang akan menuntun kita di dalam menjalani hidup keseharian kita, yang terdapat dalam Yudas 1 ayat 20 yang menyatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa di sepanjang minggu ini, setiap kita telah mengalami pertolongan, kasih setia, dan anugerah dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kiranya itu semakin membangkitkan roh dan iman percaya kita kepada Dia. Dan saat ini sudah selayaknya lah kita memuji dan membesarkan nama Tuhan atas kasih dan kuasa-Nya itu. Mari dengan bangkit berdiri kita pujikan, besarlah Tuhan, Allah kita yang perkasa. Sungguh besarlah Tuhan, dan Dia layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Katakan sekali lagi, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah
besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Katakan, Tuhan kau perkasa. Tuhan kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanmu. Tuhan kau perkasa, percaya selamanya. Kehendakmu sempurna Tuhan. Tuhan kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanmu. Tuhan kau perkasa, percaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Tuhan kau perkasa. Jemaat terkasih, dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan Allah kita yang perkasa, bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat di seluruh penjuru dunia ini. Mari dengan segenap hati dan mulut kita memperbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan membaca bacaan bertanggapan dari KPPK nomor 20, dibenarkan karena iman. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung sebagai domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran. Tuhan begitu memperhatikan, Tuhan begitu memelihara apa yang menjadi kebutuhan kami. Baik itu kesehatan Tuhan, dan juga segala yang kami butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan juga terus menjaga, memelihara iman kami Tuhan melalui berbagai aktivitas yang Tuhan itu berkenan untuk kami adakan bersama-sama. Kiranya Tuhan dalam berbagai situasi, termasuk dalam situasi seperti saat ini, setiap kami juga Tuhan itu pelihara supaya kami bertumbuh iman pengenalan kami kepada Tuhan melalui firman Tuhan, melalui persekutuan, melalui kami berdoa, baik itu secara pribadi maupun ketika kami bersama-sama. Dan kami mohon biarlah Tuhan sendiri melalui seluruh pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini, kami boleh tetap bersukacita, kami boleh tetap menjadi berkat dimanapun Tuhan itu menempatkan kami. Baik itu di tengah kehidupan keluarga maupun di masyarakat. Sehingga keberadaan kami sebagai pribadi dan sebagai gereja, kami selalu menyampaikan, menyalurkan kasih kemurahan Tuhan kepada setiap orang yang kami jumpai. Kami juga mohon Tuhan, pimpinan Tuhan untuk mempersiapkan majelis jemaat pada periode masa pelayanan tahun 2021 hingga 2023 yang akan diteguhkan bersama-sama dalam kebaktian minggu depan. Tuhan yang sudah memilih, Tuhan yang sudah menetapkan majelis jemaat, kiranya Tuhan juga semakin meneguhkan. Bukan hanya ketika kami itu tahu bahwa Tuhan itu mempercayakan pekerjaan ini, tetapi ketika juga kami mengerjakannya, biarlah kami sepenuhnya Tuhan, dengan sepenuh hati kami mengerjakan semua yang Tuhan percayakan. Persiapkan dan pimpinlah ya Tuhan, sehingga melalui apa yang Tuhan itu nyatakan di tengah-tengah jemaat dalam peneguhan majelis pada minggu depan, majelis diperlengkapi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan kekuatan dari Tuhan, supaya majelis jemaat siap melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan untuk setiap program daripada majelis dan juga komisi maupun seluruh jemaat di tempat ini. Biarlah kami boleh bersama-sama Tuhan merumuskan, mempersiapkan Tuhan, dan juga mewujudkan semuanya sehingga tercapailah Tuhan pertumbuhan, baik itu kami sebagai pribadi dan sebagai jemaat bersama-sama. Kami juga bersyukur Tuhan untuk berbagai keadaan yang Tuhan itu pimpin dengan situasi di tengah-tengah masyarakat. Meskipun masih banyak pergulatan, pergumulan, baik itu di bidang kesehatan maupun di dalam berbagai kehidupan sosial dan juga politik, berbagai ketegangan yang masih terus terjadi. Tapi kami mohon pertolongan daripada Tuhan yang akan memimpin pemerintahan kami, baik itu yang berada di pusat maupun pemerintahan daerah dimanapun ya Tuhan.
di seluruh Indonesia ini. Biarlah semuanya bersama-sama dengan sehati Tuhan untuk mengerjakan, memperjuangkan hak keadilan, bahkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tuhan juga terus menyadarkan, menolong supaya kami masyarakat Indonesia juga tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan yang bukan saja untuk diri kami sendiri tetapi juga untuk orang lain. Dan biarlah setiap kami juga masyarakat Tuhan mendukung semua program juga tindakan daripada pemerintah untuk terus mengatasi wabah pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong menyertai semuanya. Dan biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami, dengan pergumulan kami masing-masing, kami juga ingin menyerahkan dan mempercayai bahwa sesungguhnya Tuhan itu sedang mengerjakan sesuatu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, hanya firman Tuhan yang berkuasa mengubahkan sikap hati kita. Dan hanya firman-Nya yang mampu menguatkan dan menegakkan jalan hidup kita di dunia ini. Biarlah kerinduan kita akan firman-Nya akan melegakan haus dahaga kita dan memenuhi bejana hati kita. Penuhkanlah bejanaku. Mari nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Laku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang kekal di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Laku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang kekal di saat ku terjatuh.
penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Kehausakan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Kuhauskan firman-Mu, kuhauskan firman-Mu, kuhauskan firman-Mu. Waktu dan tempat selanjutnya kami serahkan kepada penginjil Alvin. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan Tuhan itu juga mengizinkan melayakkan kami untuk kami bersama-sama berbakti pada saat ini. Kami merindukan Tuhan ketika kami memenuhi undangan Tuhan ini, Tuhan berkenan menyapa setiap kami melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kami, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, supaya setiap kami boleh memahami, kami boleh mengimani dan mengaminkan apa yang Tuhan nyatakan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Saya mengajak kita semuanya membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 25 dan 26. Injil Yohanes pasal 12 ayat 25 dan 26. Inilah firman Tuhan. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibu, Bapak, Saudara yang kasih Tuhan, apakah Ibu, Bapak, Saudara sudah menerima vaksin? Bagaimana kondisi Ibu, Bapak, Saudara saat ini? Apakah Ibu, Bapak semuanya itu tahu betul tentang cara kerja vaksin? Sehingga Ibu, Bapak itu menerima, bersedia menerima vaksin? Ada orang ketika dia itu ditanya, mengapa dia tidak mau menerima vaksin? Orang ini mempunyai alasan.
Bagaimana mungkin kita ini yang diharuskan melawan virus, kita itu diharapkan menghindari virus, kok malah kita itu dimasukin virus? Orang ini beralasan seperti itu. Bukankah adanya virus ini kita diminta untuk menghindari? Bahkan kalau virus itu masuk kita lawan. Tetapi ini malah kita itu dimasuki virus. Sekalipun virusnya itu non-aktif. Sekalipun virusnya itu dilemahkan. Lah jangan-jangan nanti kalau virus itu dimasukkan ke tubuh saya, virusnya menjadi aktif. Atau virusnya yang tadi itu dilemahkan, dia menjadi kuat dan menyerang saya. Sehingga saya tidak bersedia menerima vaksin itu. Ibu, bapak, saudara, orang ini sekalipun dia sudah dijelaskan, tapi dia mempunyai alasan yang sedemikian itu. Seakan-akan memang kalau dipikirkan, cara kerja vaksin ini memang sepertinya bertolak belakang. Bukankah virus itu akan kita lawan, kita hindari? Tetapi mengapa penanganannya justru kita, tubuh kita dimasuki virus yang non-aktif itu? Ternyata bukankah sebenarnya ibu bapak saudara bahwa ketika vaksin itu kita terima, diupayakan itu bisa memunculkan kekebalan tubuh, antibodi di dalam diri kita. Dan itulah sesungguhnya yang diharapkan melalui virus yang dilemahkan ataupun yang non-aktif itu. Tapi memang sulit ibu bapak kalau dipikirkan cara kerjanya seperti itu. Di mana kita itu harusnya melawan virus, tapi kita itu diminta bersedia dimasuki virus yang non-aktif. Bukankah yang tadi kita baca firman Tuhan juga seakan-akan bertolak belakang? Di dalam ayat 25 dikatakan barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Bagaimana mungkin ini? Orang yang mencintai nyawanya tentu kan akan menjaganya, akan memeliharanya. Loh, mengapa dikatakan orang yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya? Seharusnya orang yang mencintai nyawanya, yang menjaga, yang melindungi, dia akan bisa mempertahankan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Sebaliknya, barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bukankah ini juga bertolak belakang? Orang yang mencintai nyawanya akan kehilangan. Sedangkan orang yang tidak mencintai nyawanya, dia akan memeliharanya. Apakah Tuhan kita itu ingin supaya kita menyia-nyiakan nyawa kita? Apakah kita harus menjalani kehidupan ini dengan sembarangan ataupun sembrono? Toh kita seakan-akan kita biarlah kita ini tidak perlu memelihara nyawa, tidak perlu mencintai nyawa. Oh, tentu bukan demikian. Perikop ini menceritakan bahwa sesungguhnya banyak orang yang kagum pada Tuhan Yesus. Banyak orang itu yang terpesona dengan Tuhan Yesus. Karena di dalam pasal-pasal sebelumnya, Tuhan Yesus itu banyak melakukan mukjizat.
Dia membangkitkan Lazarus. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia memberi makan ribuan orang. Sehingga banyak orang itu yang ingin mengenal dan tentunya juga ingin dekat dan mengalami segala berkat itu. Sehingga orang banyak itu meminta tolong kepada Filipus untuk mengantarkan, memperkenalkan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjawabnya di dalam ayat 25, 26 ini. Ini adalah sesuatu yang seakan-akan bertolak belakang. Orang banyak itu ingin mengenal, ingin dekat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sesungguhnya ingin bahwa mereka yang datang ingin mengenal, hanya kagum pada Tuhan Yesus karena segala mujizat dan berkat yang Dia lakukan, yang Dia berikan. Tuhan Yesus menyatakan bahwa inilah yang akan Dia alami. Inilah yang akan terjadi pada dirinya. Dirinya sama sekali dia tidak mempertahankan nyawanya. Dia rela menyerahkan nyawanya untuk mati, untuk menebus manusia yang berdosa. Dan pada akhirnya Tuhan pun, Allah Bapa, memberikan penghargaan, memberikan kehidupan, kebangkitan, bahkan kemuliaan. Dan inilah sebetulnya yang ingin Tuhan itu nyatakan. Bahwa setiap orang, tentunya yang percaya, yang mengikut, dan juga menjadi murid Tuhan, dia harus bersedia untuk tidak mencintai nyawanya. Tetapi dia itu akan memelihara nyawanya. Bukankah ini sesuatu yang seakan-akan bertolak belakang? Apakah Tuhan itu mengendaki orang-orang percaya itu juga mengalami seperti dia? Di dalam ayat yang ke-26, Tuhan mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Ini berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang melayani Dia. Orang yang melayani Dia adalah orang yang mengikut Dia. Orang yang mengikut Tuhan adalah di mana Tuhan itu berada, di situ pelayan ataupun orang percaya, dia pun juga ada di sana. Jangan sampai Tuhan itu di sini, kitanya di sana. Jangan sampai Tuhan itu berjalan maju, kita malah ke belakang. Tuhan ingin setiap orang yang percaya, dia melayani Dia. Orang yang melayani Dia, dia selalu mengikut Tuhan. Di tempat di mana Tuhan itu hadir, di situ pelayan Tuhan seharusnya hadir. Bagaimana dengan perjalanan kehidupan iman kita selama ini? Apakah ini kita sudah menunjukkan, menjelaskan bahwa hidup kita ini di mana kita melayani Dia, di situ kita itu selalu mengikut Dia. Di mana Tuhan hadir, di situ kita hadir. Apakah perjalanan hidup iman kita juga seperti itu? Minggu depan, tanggal 9 Mei, jika Tuhan berkenan, Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran akan diteguhkan di dalam kemajelisan periode 2021 sampai 2023. Apakah dengan apa yang Tuhan nyatakan ini berarti majelis jemaat itu diminta untuk melepas nyawanya? Untuk siap kehilangan nyawanya? Tentu bukan hanya majelis saja.
Jemaat, setiap orang percaya. Apakah kita diminta melayani dia, mengikut dia, dan kita itu kehilangan nyawa kita? Oh, mungkin itu adalah anugerah Tuhan. Barangkali itu kesempatan yang akan Tuhan berikan juga. Tapi paling tidak apa sesungguhnya yang Tuhan itu inginkan ketika kita, orang berdosa yang mendapatkan pengampunan ini, diperkenan untuk melayani dia. Apa sesungguhnya yang Tuhan itu inginkan? Jelas Tuhan itu ingin ketika kita melayani dia, kita tidak berharap bahwa kita itu menerima mujizat dan segala berkat seperti yang kita mau. Tuhan ingin ketika kita melayani dia, bukan hanya sekedar kita sibuk sana sibuk sini. Tuhan ingin ketika kita melayani dia, bukan hanya sekedar kita itu membagi di sana dan di sini. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bahwa kita melayani dia bukan hanya terbatas di dalam lingkungan gereja. Tuhan ingin kita melayani dia, mengikut dia di dalam kehidupan sehari-hari kita. Memang tugas dan tanggung jawab majelis adalah menyelenggarakan kebaktian dan juga seluruh kegiatan yang ada di gereja. Tetapi sesungguhnya tugas majelis dan juga tugas orang yang mengikut Tuhan adalah di dalam kehidupan sehari-hari, di mana Kristus hadir, di situ seharusnya kita juga hadir. Di mana Tuhan Yesus itu berada, mengerjakan sesuatu dan di situ seharusnya kita juga hadir dan kita mengerjakan segala sesuatu. Tentu Tuhan ingin sebagaimana tadi dikatakan bahwa ketika seseorang yang terlalu mencintai dirinya, nyawanya, dia akan kehilangan. Sebaliknya, dia yang tidak mencintai nyawanya, yang artinya dia itu benar-benar mempersembahkan semuanya untuk Tuhan, justru dia akan memeliharanya, mendapatkannya untuk hidup yang kekal. Di tengah-tengah situasi saat ini, tentu tidak mudah ketika kita itu melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Karena kita juga berhadapan dengan berbagai risiko. Bagaikan tenaga kesehatan, mereka yang dikatakan garda terdepan. Mereka melayani pasien, melayani masyarakat dengan risiko yang cukup besar. Mereka juga bisa terpapar oleh virus corona. Dan ketika dalam situasi yang seperti ini, majelis jemaat dan juga setiap pengikut Kristus, ketika ada saudara kita yang juga bergumul mengalami kesulitan, baik itu kesehatannya, baik itu finansialnya, atau dalam hubungannya dengan keluarga dan dengan sesamanya, apa yang kita lakukan di tengah-tengah situasi ini? Apakah kita itu hanya mengatakan dan cuma mendoakan, serta berpesan bahwa nanti ketika semuanya ini sudah selesai, pandemi itu sudah reda ataupun sudah tidak ada, kami baru bisa melayani? Bukankah Tuhan memanggil kita supaya kita sebagai majelis, kita menggembalakan, kita itu memelihara, merawat umat yang Tuhan percayakan? Dalam kondisi apapun tentu dengan hikmat, kita melakukan pekerjaan melayani. Apapun itu resikonya. Tuhan ingin kita melayani dia dengan mengikut Tuhan. Dimanapun Tuhan hadir di dalam kehidupan ini, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan tugas kita sehari-hari, di tengah-tengah masyarakat di mana Kristus hadir,
di situ kita juga hadir. Di mana Kristus bekerja melayani orang-orang seperti itu. Kita pun juga harus hadir dan melayani. Ketika kita siap kehilangan nyawa, kehilangan kedirian kita, berarti kita itu siap menempatkan segala kepentingan kita di bawah kepentingan Tuhan. Kita merendahkan, kita benar-benar mengosongkan keberadaan diri kita. Biarlah Kristus yang bertata dan juga yang memimpin setiap kita. Mari ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, kita persembahkan hidup kita ini. Karena sesungguhnya kita itu dilayakkan untuk melayani Tuhan, untuk mengikut Tuhan. Dan kita harus siap untuk kehilangan semuanya, keakuan ke diri kita. Segala yang kita inginkan, segala kemauan kita, segala hal-hal kepentingan kita, biarlah kita letakkan semuanya itu di bawah kepentingan dan kehendak Tuhan. Akhirnya saya akan membacakan sebuah tulisan yang sangat menyentuh tentunya. Tulisan ini ditulis oleh seorang yang bersedia melayani Tuhan, mengikut Tuhan, bahkan seumur hidupnya. Dia itu rela mempersembahkan dirinya bagi Tuhan melalui apa yang dia kerjakan, pelayanan kasih kepada orang-orang yang terhina. Demikian tulisannya. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, hendaklah ia menjumpai orang-orang yang hina sebelum ia pergi ke gereja. Sebelum kita itu berdoa, hendaklah kita mengunjungi orang-orang yang sakit. Sebelum kita membaca Alkitab, hendaklah kita memberi makan orang-orang yang kelaparan. Jikalau sebagai orang Kristen kita sibuk berdoa, membaca Alkitab, bahkan melayani di gereja, tetapi kita tidak menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tersisi, berarti kita belum menemukan Kristus. Berarti kita belum melayani Dia. Berarti kita belum mengikut Dia. Mari ibu bapak, kita terus dukung, saling mendukung kita bersama-sama, supaya kita sebagai orang-orang yang percaya, kita melayani Tuhan, kita mengikut Tuhan, dimanapun Tuhan itu berada, kita pun di sana. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Meskipun kami juga terasa berat untuk memahami, apalagi kami itu melakukan. Namun kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan yang menyatakan, yang memanggil kami, tentu Tuhan akan juga memberikan kekuatan kepada kami ketika kami mentaatinya. Tuhan siapkan setiap kami sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang yang telah ditebus dari hukuman dosa, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan mampukan untuk melayani Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, biarlah kami selalu mengikut Tuhan. Dimanapun Tuhan hadir dan berada, kami berada di sana. Kami berkarya bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kami, Tuhan mampukan untuk mempersembahkan seluruh diri kami, segala kepentingan, segala keinginan, dan juga segala kemauan kami. Kami meletakkan semuanya di bawah kehendak dan juga
kepentingan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja kita ataupun dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang nantinya dapat diserahkan ke gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan akan senantiasa menerangi jalan hidup kita dan akan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita di dalam Yesus Tuhan. Dan saya percaya bahwa di dalam iman percaya kita kepada Tuhan dan firman-Nya itu, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Dengan iman ku berjalan. Mari dengan tekad yang baru dan hati yang percaya kita katakan. Dengan imanku berjalan bersamamu Yesus Tuhan, memandang pada tujuan. Janjimu pengharapanku, firman-Mu terangi jalanku, Yesus kau sumber kuatku. Takkan ku ragu, sebab kau sertaku, takkan ku goyah, sebab kau membantu hidupku. Yesus kau yang mengangkat hidupku, dengan imanku percaya kau beriku kemenangan. Yesus kau yang mengangkat hidupku, sungguh hatiku percaya dan jiwaku pun bersorak selamanya. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Dengan penuh percaya katakan. Dengan imanku berjalan bersamamu Yesus Tuhan, memandang pada tujuan. Janjimu pengharapanku, firman-Mu terangi jalanku, Yesus kau sumber kuatku. Takkan ku ragu, sebab kau sertaku, takkan ku goyah, sebab kau membantu hidupku. Yesus kau yang mengangkat hidupku, dengan imanku percaya kau beriku kemenangan. Yesus kau yang mengangkat hidupku, sungguh hatiku percaya dan jiwaku pun bersorak. Yesus kau yang mengangkat hidupku, dengan imanku percaya kau beriku kemenangan. Yesus kau yang mengangkat hidupku, sungguh hatiku percaya dan jiwaku pun bersorak selamanya. Mari kita masuk di dalam doa.
Ya Allah, sumber berkat, kasih setiamu tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ini ya Allah, serta pakailah gereja kami untuk mengelolanya dalam kebenaran dan kasih, untuk menghadirkan kehidupan di tengah masa-masa sulit seperti ini, sehingga karyamu yang ajaib menjadi nyata dan namamu dipermuliakan kini dan selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Ibu, Bapak, Saudara, mari kita teruskan kebaktian kita di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita Tuhan tempatkan. Untuk itu mari kita mengarahkan hati kita menerima berkat Tuhan. Kasih setia dan penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah telah selesai. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan 5M. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Dari kawasan Jalan Kupang Jaya 138, inilah Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya. Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya telah berpengalaman lebih dari 40 tahun. Senantiasa mengedepankan semangat untuk mendidik, mengajar, dan mewujudkan terbangunnya manusia yang utuh, yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya mengusung kurikulum nasional 2013 yang dirancang dan dikembangkan secara terintegrasi dengan nilai-nilai Kristiani dalam kegiatan belajar intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Udah 13 tahun, 12-13 tahunan. Anak-anak di sini tuh baik, terus habis itu kayak mereka nggak beli-beli teman, kayak kerohaniannya tuh mereka benar-benar solid itu. Jadi kayak kita benar-benar mengutamakan Tuhan dalam pertama. Dalam setiap pembelajarannya dan membantu saya untuk bisa sampai saat ini menyelesaikan S1 saya di salah satu universitas ternama di Jakarta. Ke ilmu pengetahuannya kan moral, nah itu yang selalu kayak jadi reminder aku setiap harinya untuk selalu lebih baik. Dia bisa mengikuti setiap kegiatan yang di sekolah ini. Banyak cewek sih yang lebih deket. Banyak hal yang boleh dipelajari anak saya selama sekolah di Kalam Kudus. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru untuk jenjang KB, TK, SD, SMP, dan SMA tahun pelajaran 2021-2022. Dapatkan potongan 50% uang gedung selama bulan promosi khusus untuk anak pendeta, anak guru, anak alumni Sekolah Kristen Kalam Kudus, dan juga promosi rekomendasi. Bersama Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya, mari kita wujudkan terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia.